Salam teman-teman sekalian, salam sukacita. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kembali ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman, saya ingin membahas satu cuplikan video di mana dalam sebuah pembahasan seorang ustadz membahas tentang Markus 16 dan di ayat yang terakhir tentang tanda-tanda penyertaan kepada orang percaya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan pendapat ataupun sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, maka terlebih dahulu kita menonton videonya. Kedua pendeta ini saya tanya, menurut ayat Markus bagian terakhir ini dinyatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Di antara tandanya adalah minum racun maut tidak akan mati. Nah, dua pendeta Ezra Soru sama Budi Asali siap dah minum racun? Kalau siap, saya belikan baikon hari ini. Ternyata kemudian pendeta Budi Asali yang didampingi oleh Ezra Soru menyatakan bahwa ayat itu adalah ayat tambahan. Dan Ezra Soru tidak membantah, dan Ezra Soru juga tidak berani menyatakan saya siap minum racun maut. Dan itu dinyatakan oleh mereka itu adalah ayat tambahan. Oleh karena itu kami tidak berani minum racun. Ya, kau nggak sampai 10 menit. Nah teman-teman sekalian, setelah kita menonton cuplikan video ini teman-teman sekalian, di sini saudara kita Ustadz Masyud ini menyampaikan bahwa dia bertemu atau berkomunikasi dengan dua orang pendeta, yaitu pendeta Soru dan pendeta Budi Asali, tentang tanggapan terhadap Markus 16 dan di ayatnya yang terakhir. Dia tidak berani nyebut ayat yang mana ya, mungkin karena belum memahami ayat itu di mana. Nah, teman-teman sekalian, yang dibahas di situ dia katakan bahwa tanda menyertai orang percaya, minum racun tidak akan mati. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, saya rasa itu pembahasan yang dibahas secara gamblang tanpa memiliki dasar yang benar. Dan kemudian saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada saudara-saudara sekalian, bahwa ustadz-ustadz seperti ini sebenarnya hanya ingin memojokkan pengajaran tentang Kristen tanpa memiliki pemahaman yang benar atau pendalaman yang benar terhadap pemaparan isi Alkitab yang disampaikan tersebut. Nah teman-teman sekalian, untuk membahas Alkitab ini teman-teman sekalian, tentu kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya, dan kita juga harus memahami bahwa maksudnya itu disampaikan kepada siapa dan tujuannya itu apa. Nah teman-teman sekalian, dalam kitab Markus 16 itu di ayat 14 sampai ayat yang ke-19 itu sangat berkaitan teman-teman sekalian. Karena itu adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, maka ia bertemu dengan murid-muridnya, menyatakan diri bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah teman-teman sekalian, perlu kita lihat di dalam Markus 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 supaya kita dapat memahami maksud tersebut teman-teman sekalian. Di ayat 14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia
sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi dan memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Nah saudara, dalam ayat ini, kalau kita melihat di ayat 14 itu, di mana akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Di ayat 14 ini jelas saudara-saudara, di mana Yesus mencela kedegilan hati murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena mereka melihat kuburan Yesus sudah terbuka, dan Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kuburan dan sudah bangkit. Nah, teman-teman sekalian, dalam ayat ini saudara jelas kita lihat Yesus, saudara-saudaraku, memberikan amanat agung kepada orang percaya, kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk memberitakan Injil, teman-teman sekalian. Lalu kita lihat ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini adalah perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan tentang kabar keselamatan itu. Beritakan tentang kabar Injil itu, tentang kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita lihat ayat 16 saudara-saudara. "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Apa dikatakan di ayat 16? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang yang percaya kepada Yesus sepenuh hatinya dan komitmen mengikut Yesus, maka dibaptis. Ketika sudah dibaptis, baptis adalah metrai, bahwa kita adalah milik Kristus Yesus. Nah saudara, ketika kita sudah dibaptis, sudah dimetraikan bahwa kita adalah milik Kristus, maka kita mendapatkan kepastian keselamatan hidup kita, saudara-saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian di ayat 17, ini juga tanda-tanda penyertaan yang dibahas oleh saudara kita tadi supaya kita luruskan. Di ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah jelas dikatakan di ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Saudara, kata Yesus kepada murid-muridnya, tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah mereka mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kuasa akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengusir setan, maka ada kuasa dalam diri kita sehingga kita mampu mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa yang baru. Ini luar biasa. Kenapa bisa berbahasa yang baru? Karena ada pimpinan Roh Kudus. Karena ada kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang yang sudah percaya.
Nah, saudara, ini perkataan Tuhan langsung, perkataan Yesus langsung. Nah, kemudian saudara, kemudian dikatakan ayat selanjutnya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, tanda-tanda tadi dikatakan apa di ayat ke-18? Mereka akan memegang ular. Karena kuasa yang ada pada kita adalah kuasa Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Maka ketika kita memegang ular sekalipun, maka kita tidak apa-apa, saudara-saudara. Kemudian saudara dikatakan, dan sekalipun mereka minum racun maut, sekalipun, seandainya. Bukan berarti kita menantang Tuhan, Tuhan aku mau minum racun supaya aku mati. Tidak. Tetapi saudara, sekalipun ketika kita minum racun, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, ketika kita memberitakan Injil, kita diracuni, maka kalau Tuhan berkehendak, maka kita tidak akan mati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia tidak boleh mencobai Tuhan. Tetapi semua itu akan tersalurkan di dalam kehidupan berjalannya waktu dalam pelayanan kita. Bukan berarti kita nantang Tuhan. Kita hanya manusia yang terbatas, yang punya kuasa yang terbatas. Tetapi kuasa yang tidak terbatas itu hanya cuman kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga tidak ingin dipermainkan. Maka apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi itu menantang Tuhan. Kita tidak boleh menantang Tuhan. Ini tanda-tanda penyertaan kepada orang yang percaya, kepada orang yang terima Yesus, bahwa mereka akan mengalami kuasa-kuasa yang dahsyat yang daripada Tuhan. Kuasa ilahi yang luar biasa. Nah, saudaraku, coba kita lihat ayat selanjutnya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, ya, tidak akan mati. Sekalipun dikasih minum racun, kalau kuasa sedang bekerja dalam kehidupan orang itu, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak akan mati. Tetapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Ya, itu kalau yang mencobai Tuhan itu iblis. Itu pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Oh, tanda-tanda penyertaan terhadap orang yang percaya memiliki kuasa. Maka ketika mereka berdoa kepada orang yang sakit, maka orang yang sakit disembuhkan. Saudaraku, itu begitu dahsyat. Nah, itu luar biasa. Penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya sepenuhnya, secara full kita berikan hidup kita kepada Tuhan, maka ada kuasa yang dahsyat mengalir dalam kehidupan kita. Saudaraku, ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Yesus berbicara demikian kepada murid-muridnya, maka Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi jelas di sini dikatakan yang berbicara adalah Tuhan. Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya bahwa penyertaan orang-orang yang percaya itu nanti ada tanda-tanda penyertaan kepada mereka. Mereka akan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan mengadakan mujizat oleh karena nama Yesus. Karena percaya kepada Yesus. Mengalami kesembuhan karena percaya kepada Yesus. Karena ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku, ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Nah, saudara, coba kita lihat ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Di mana saudara-saudaraku, mujizat yang paling dahsyat ketika orang diberitakan tentang kabar baik, tentang kabar keselamatan, dia langsung percaya, itu mujizat yang luar biasa. Ya.
tidak semudah dan tidak segampangnya kita percaya, saudara. Yang membuat kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu oleh karena pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu adalah mujizat yang dahsyat. Itu mujizat yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa dikatakan? Tuhan turun bekerja. Yang terakhir, Tuhan turun bekerja menyertai mereka dalam pemberitaan Injil itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanda yang menyertai mereka. Mukjizat terjadi ketika mereka mendoakan orang sakit. Orang sakit disembuhkan. Kalau kita melihat kehidupan murid Yesus, Rasul Petrus, ketika dia berdoa, ketika dia berkhotbah, ya, 3.000 orang bertobat. Dia menyembuhkan juga, dia mendoakan orang sakit sembuh. Dan dia terus semangat memberitakan Injil, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang dikatakan saudara kita tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Pendeta Soru dan Pendeta Budi Asali berkata bahwa itu adalah kitab tambahan. Saya mau bantah bahwa di dalam firman Tuhan tidak ada kitab-kitab tambahan. Itu asli dituliskan oleh Markus. Kitab Injil ini asli dituliskan, ya, dan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, kita tahu bahwa apa yang dibicarakan oleh Ustadz tadi itu hanya satu kebohongan supaya dia menganggarkan diri bahwa ia pintar. Dia akan berbicara kepada kaum jemaah yang belum memiliki pemahaman yang benar terhadap Alkitabiah. Jadi dia merasa bahwa hebat, luar biasa. Tetapi pada sesungguhnya, saudara-saudara, masih dangkal pemahamannya terhadap masalah kekristenan. Ya, saya tidak tahu kalau masalah agamanya apakah dia punya pendalaman yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan apa yang disampaikan oleh saudara kita ini terhadap pendalaman Alkitab, maka saya mau katakan itu dia masih dangkal pemikirannya, bahkan pengetahuan yang terhadap Alkitab ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, biar apa yang saya bahas pada saat ini kepada kita bisa memberikan kepada kita satu pemahaman yang luar biasa, bahwa firman Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita dan selalu memiliki sukacita dan selalu memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, demikian Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.